Halo adik-adik, kembali lagi bersama saya Mr. YV di channel Ayo Sekolah Fisika. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar materi fisika tentang titik berat dari suatu benda. Berat suatu benda tergantung pada gravitasi benda itu berada. Berat benda dianggap terkonsentrasi pada satu titik yang disebut dengan pusat gravitasi atau titik berat. Dalam medan gravitasi homogen atau medan gravitasi di setiap titik sama, lokasi titik berat sama dengan lokasi pusat massa dari benda tersebut. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, jika suatu benda dibagi dalam sejumlah besar partikel kecil dengan massa M1, M2, M3, dan seterusnya yang terletak pada koordinat X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, dan seterusnya, maka koordinat pusat massa pada sumbu X dapat kita nyatakan sebagai XPM sama dengan resultan dari XI MI bagi resultan dari MI. Gaya berat yang ditimbulkan tiap partikel, seperti yang ditunjukkan pada gambar, memberikan momen gaya terhadap titik O yang besarnya sama dengan berat partikel dikalikan dengan lengan momennya. Anggap suatu gaya W yang besarnya sama dengan berat benda diletakkan di suatu titik sedemikian sehingga momen gaya yang ditimbulkan sama dengan jumlah total momen gaya yang dihasilkan oleh seluruh partikel. Titik ini disebut juga dengan titik berat benda. Jadi, ketika momen gaya yang dihitung terhadap titik O dari gaya W ini akibat W sama dengan momen gaya terhadap titik O akibat semua partikel, maka titik yaitu X0, Y0 ini disebut dengan titik berat benda, atau kita bisa tuliskan W kali X0 yaitu momen gaya akibat W terhadap titik O yaitu W kali X0 sama dengan momen gaya terhadap titik O dari semua partikel, yaitu min M1G1X1 min M2G2X2 min M3G3X3 dan seterusnya, sehingga kita dapatkan XTB atau posisi titik berat pada sumbu X, atau kita juga tuliskan sebagai X0 itu sama dengan X1 M1G1 tambah X2 M2G2 tambah X3 M3G3 tambah dan seterusnya sampai Xn Mn Gn bagi W, atau kita dapat tuliskan sebagai X1 M1G1 tambah X2 M2G2 tambah dan seterusnya sampai Xn Mn Gn bagi M1G1 tambah M2G2 tambah dan seterusnya sampai Mn Gn. Jadi jika G1 sama dengan G2 sama dengan Gn sama dengan G, atau disebut juga dengan medan gravitasinya homogen, yaitu setiap partikel berada pada medan gravitasi yang sama, maka kita dapatkan titik berat dari suatu benda atau sistem partikel tersebut pada sumbu X kita nyatakan sebagai X1 M1 tambah X2 M2 tambah X3 M3 dan seterusnya tambah Xn Mn dibagi dengan M1 tambah M2 tambah M3 tambah dan seterusnya sampai Mn. Ini menunjukkan bahwa koordinat titik berat sama dengan koordinat titik pusat massa ketika medan gravitasinya uniform atau homogen. Jadi, koordinat titik berat dari suatu benda itu sama dengan koordinat titik pusat massa ketika medan gravitasi
sama atau homogen. Kita akan mencari titik berat benda homogen yang berbentuk kawat. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, untuk benda satu dimensi berupa kawat lurus horizontal, titik beratnya sama dengan x0, y0 yaitu setengah L, 0. Jika kawat lurus itu vertikal, maka titik beratnya berada pada koordinat 0,5 L. Jika kawat tersebut berupa lingkaran, maka titik beratnya sama dengan R, dengan R itu merupakan jari-jari lingkaran. Untuk kawat setengah lingkaran, seperti yang ditunjukkan pada gambar, titik beratnya sama dengan 0,2 R per pi. Untuk kawat busur lingkaran, maka titik beratnya berada pada koordinat 0, R kali tali busur AB dibagi dengan busur AB. Untuk kawat berbentuk persegi dengan A sama dengan sisi persegi, maka titik beratnya berada pada koordinat setengah A, setengah A. Dan untuk kawat persegi panjang, titik beratnya sama dengan setengah A, setengah B, dengan A itu sama dengan lebar dan B itu sama dengan panjang dari persegi panjang. Jika beberapa benda yang berbentuk kawat atau berbentuk satu dimensi dengan massa per panjang atau disimbolkan dengan lambda, masing-masing benda itu sama besar, tersusun dalam suatu sistem kawat, maka titik berat pada sumbu X dinyatakan sebagai resultan dari XI MI dibagi dengan resultan MI dengan massa per satuan panjang itu sama dengan lambda, dan besarnya lambda ini untuk masing-masing kawat sama, maka kita bisa ganti M nya sama dengan L kali lambda, sehingga X0 dapat kita tuliskan sebagai resultan lambda LI XI dibagi dengan lambda resultan dari lambda kali LI. Karena lambdanya sama, maka kita bisa coret sehingga koordinat gabungan beberapa benda yang berbentuk kawat atau benda satu dimensi diberikan oleh resultan dari LI XI bagi resultan dari LI, atau bisa juga dinyatakan dalam sumbu Y yaitu Y0, maka sama dengan resultan dari LI YI bagi resultan dari LI, dengan L itu merupakan panjang benda atau panjang kawat. Pada bagian ini kita akan mencari titik berat susunan benda homogen yang berbentuk luasan atau benda yang berbentuk dua dimensi. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, untuk benda yang berbentuk dua dimensi seperti segitiga, titik beratnya sama dengan sepertiga kali tinggi segitiga. Untuk benda yang berbentuk jajar genjang, bola ketupat, persegi dan persegi panjang yang berbentuk dua dimensi, titik beratnya sama dengan setengah kali tinggi dari benda tersebut. Untuk benda yang berbentuk setengah lingkaran yaitu dua dimensi, maka titik beratnya sama dengan 4 kali jari-jari bagi 3pi. Untuk benda dua dimensi yang berbentuk juring lingkaran, maka titik beratnya sama dengan 2R per 3 kali tali busur AB per busur AB. Jika beberapa benda berbentuk plat homogen dengan massa per luas yang kita simbolkan dengan rho, untuk masing-masing benda sama besar dan tersusun dalam suatu sistem, maka titik beratnya terhadap
sumbu X dapat kita nyatakan sebagai resultan XI MI bagi resultan MI, dengan M itu sama dengan rho kali A. Maka kita dapat nyatakan X0 sebagai resultan dari rho kali AI kali XI bagi resultan dari rho kali AI. Karena rho-nya sama besar, maka koordinat gabungan beberapa benda berbentuk luas atau plat atau benda dua dimensi dapat kita nyatakan sebagai X0 atau titik berat pada sumbu X itu sama dengan resultan dari AI XI bagi resultan dari AI, atau terhadap sumbu Y yaitu Y0 dapat kita tulis sebagai resultan AI YI per resultan dari AI, dengan A itu merupakan luas dari benda tersebut. Kita dapat menghitung titik berat susunan benda homogen yang berbentuk volume atau 3 dimensi. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, untuk benda yang berbentuk setengah bola pejal, titik beratnya sama dengan 3/8 kali jari-jari dari bola. Sedangkan titik berat dari kerucut pejal itu sama dengan 1/4 kali tinggi kerucut. Dan titik berat dari silinder pejal sama dengan setengah kali tinggi silinder. Jika beberapa benda yang berbentuk volume dengan massa per volume atau rho-nya sama dan tersusun dalam suatu sistem, maka titik beratnya pada sumbu X sama dengan resultan dari XI MI bagi resultan dari MI. Karena massa jenis sama dengan massa per volume, maka massa dapat kita nyatakan sebagai rho kali volume, sehingga X0 sama dengan resultan dari rho kali VI kali XI bagi resultan dari rho kali VI. Karena massa jenisnya sama atau rho-nya sama dapat kita coret, sehingga koordinat gabungan beberapa benda yang berbentuk volume atau benda 3 dimensi dapat dinyatakan sebagai X0 sama dengan resultan dari VI kali XI bagi resultan dari VI, atau pada sumbu Y yaitu Y0 sama dengan resultan dari VI YI bagi resultan dari VI, dengan V merupakan volume benda. Kita masuk pada bagian pembahasan soal. Kita lihat soal yang pertama. Bingkai logam persegi panjang dengan ketinggian 2L dan lebar 4L memiliki bagian sudut 1L kali 1L dipotong seperti yang ditunjukkan. Titik berat sistem ini adalah, untuk mempermudah perhitungan, kita beri nama untuk masing-masing kawat. Untuk kawat yang panjangnya 2L, kita misalkan sebagai kawat 1, dan kawat 4L sebagai kawat 2, kawat 3L sebagai kawat 3, dan kawat 1L sebagai kawat 4. Maka dari gambar kita ketahui koordinat titik berat untuk masing-masing benda. Untuk benda L1 yaitu 2L, maka berada pada koordinat X1 nya 0 dan Y1 nya sama dengan L. Dan untuk kawat L2 yaitu 4L, maka dia berada pada koordinat X2 sama dengan 2L dan Y2 nya sama dengan 0. Untuk kawat L3 yaitu 3L dan berada pada koordinat X3 nya sama dengan 3/2L dan Y3 nya sama dengan 2L. Sedangkan untuk kawat L4 sama dengan L, maka berada pada koordinat X4 nya sama dengan 4L
dan Y4 nya sama dengan setengah L. Maka koordinat titik berat dari sistem benda tersebut untuk sumbu X nya yaitu X0 sama dengan L1 X1 tambah L2 X2 tambah L3 X3 tambah L4 X4 dibagi dengan L1 tambah L2 tambah L3 tambah L4 atau sama dengan L1 itu panjangnya 2L dikali X1 nya 0 ditambah L2 nya 4L dikali X2 nya 2L ditambah L3 panjangnya 3L dikali X3 nya 3/2L ditambah L4 sama dengan L dikali X4 nya 4L bagi 2L tambah 4L tambah 3L tambah L. Maka kita bisa coret ini L nya X0 sama dengan dengan 0 tambah 8L ditambah 9/2L itu 4,5L ditambah 4L bagi 10 sama dengan 1,65L. Sedangkan untuk Y0 maka Y0 nya sama dengan L1Y1 tambah L2Y2 tambah L3Y3 ditambah L4Y4. Maka yang bagi L1 tambah L2 tambah L3 tambah L4 sehingga Y0 nya sama dengan L1 2L kali Y1 nya L ditambah L2 nya 4L kali Y2 nya sama dengan 0 ditambah L3 3L kali Y3 nya 2L ditambah L4L dikali setengah L bagi 2L tambah 4L tambah 3L tambah L. L ini kita bisa coret kita bisa tuliskan Y0 nya sama dengan L tambah 0 tambah 6L tambah 0,5L bagi 10 maka sama dengan 0,85L sehingga jawabannya pada
pada option A. Oke, kita maju pada soal yang kedua. Kawat KL bengkok tetap setimbang ketika digantung di titik O pada langit-langit seperti yang ditunjukkan pada gambar. Panjang kawat OL adalah titik-titik-titik L. Untuk mempermudah kita menyelesaikan soal ini, seperti biasa, misalkan kawat L ini kita namakan sebagai kawat 1, untuk kawat 2L sebagai kawat 2, ini sebagai kawat 3, dan OL sebagai kawat 4, dan kawat OL itu berada pada sumbu X, maka kita cukup mencari koordinat titik berat pada sumbu X. Panjang L1 sama dengan L, maka koordinat titik berat untuk kawat L1 pada sumbu X, yaitu X1 nya sama dengan min 2L, minus karena titik O ini kita ambil sebagai pusat koordinat 0,0, maka karena kawat 1 ini berada di kiri sejauh 2L, maka X1 nya sama dengan minus 2L, sedangkan kawat L2 sama dengan 2L, maka X2 nya sama dengan min L karena berada pada koordinat min L, min karena di kiri dari pusat koordinat. Sedangkan untuk kawat L3 yang panjangnya L, X3 nya sama dengan 0, dan untuk kawat L4 yang panjangnya sama dengan X, maka X4 nya sama dengan setengah X, sehingga kita dapat tuliskan X0 sama dengan L1 X1 tambah L2 X2 tambah L3 X3 ditambah L4 X4 dibagi L1 tambah L2 tambah L3 tambah L4, dengan X0 itu berada di titik O, yaitu pusat koordinat yang kita pilih, maka X0 itu sama dengan 0, sama dengan L1 nya L dikali X1 nya min 2L ditambah L2 nya 2L dikali X2 nya min L ditambah L3 nya L kali X3 nya 0 tambah L4 nya X dikali X4 nya itu setengah X dibagi L1 nya L tambah 2L tambah L tambah X. Jika ini kita kali silang, kita dapatkan nol sama dengan min 2L kuadrat min 2L kuadrat plus 0 plus setengah X kuadrat, maka atau sama dengan setengah X kuadrat sama dengan 4L kuadrat, atau X kuadrat sama dengan 8L kuadrat, maka X sama dengan akar 8L kuadrat, atau
sama dengan 2 akar 2 kali L, sehingga panjang kawat OL itu sama dengan X, itu sama dengan 2 akar 2 kali L. Oke, kita maju pada soal yang ketiga. Titik berat dari sistem plat di samping adalah, kita misalkan plat di atas sebagai plat 2 dan plat bawah sebagai plat 1 dengan luas A1 nya sama dengan luas A1 sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2 meter pangkat 2, dan X1 nya sama dengan 1 dan Y1 nya sama dengan setengah meter, sedangkan A2 sama dengan 1 kali 1 yaitu 1 meter pangkat 2, dan X2 nya sama dengan setengah meter, dan Y2 nya sama dengan 3 meter. Maka koordinat titik berat dari sistem plat tersebut pada sumbu X yaitu X0 sama dengan A1 X1 tambah A2 X2 bagi A1 tambah A2 sama dengan 2 kali 1 ditambah A2 nya 1 kali setengah bagi 2 tambah 1. Ini sama dengan 2 tambah setengah berarti 5/2 dikali 1/3 atau sama dengan 5/6 meter. Dan untuk titik berat pada sumbu Y yaitu Y0 sama dengan A1 Y1 tambah A2 Y2 bagi A1 tambah A2 sama dengan 2 kali setengah ditambah 1 kali Y2 nya 3 dibagi 2 tambah 1 atau sama dengan 4/3 meter. Jadi jawabannya A. Oke, kita lihat soal yang keempat. Titik berat sistem plat di samping adalah, pada gambar menunjukkan bahwa plat yang mula-mula berbentuk segi 4 kemudian dipotong berupa segitiga. Kita misalkan benda 1 berupa segi 4 dan benda 2 merupakan benda yang berbentuk segitiga, sehingga A1 sama dengan 4 kali 6 sama dengan 24 cm pangkat 2 berada pada koordinat X1 nya sama dengan 3 cm, berada pada koordinat X1 ke 3 cm dan ini 2 cm, jadi Y1 nya sama dengan 2 cm, sedangkan untuk segitiga yaitu A2 sama dengan setengah kali 4 kali 3 sama dengan 6 cm.
2, dan X2 nya sama dengan 3 cm tambah 2/3 dari 3 cm sama dengan 5 cm. 3 tambah ini sama dengan 2/3 dari 3 cm, dan Y2 nya sama dengan 2 cm. Untuk dua benda tersebut, koordinat titik berat di sumbu Y nya sama, yaitu 2 cm. Maka koordinat titik berat sistem plat ini untuk sumbu Y, yaitu Y0, itu sama dengan 2 cm. Tapi untuk sumbu X, yaitu X0, sama dengan A1 X1 tambah A2 X2 bagi A1 tambah A2, sama dengan 24 kali 3 ditambah min 6 kali X2 nya 5 dibagi 24 tambah minus 6. Minus karena segitiga ini bukan merupakan plat, karena dia merupakan potongan plat. Maka kita bisa coret 24 menjadi 4 ya, ini 1, ini 4, 1, sehingga X0 kita bisa tuliskan menjadi 12 kurang 5 bagi 4 kurang 1, atau X0 nya sama dengan 7/4, 7/4, atau sama dengan 2,33 cm. Jawabannya D. Oke, kita maju pada soal yang kelima. Sebuah silinder pejal yang tingginya 2R, bagian bawahnya berongga dengan bentuk setengah bola. Di atas silinder tersebut ditempatkan setengah bola pejal yang berasal dari bahan setengah bola pada alasnya, seperti pada gambar. Titik berat dari susunan benda tersebut adalah, pertama kita tentukan dulu koordinat dari sistem benda ini, yaitu pada gambar itu koordinatnya ini titik O sebagai titik pusat koordinat. Maka dari gambar jelas bahwa X0 nya sama dengan 0, dan benda setengah bola di bagian atas kita namakan sebagai benda 1, silinder sebagai benda 2, dan setengah bola berongga sebagai benda 3. Maka volume benda 1 sama dengan volume benda 3, yaitu setengah bola, sama dengan 2/3 PR pangkat 3. Sedangkan volume 2 sama dengan volume silinder, yaitu PR pangkat 2 kali tinggi sama dengan PR kuadrat kali 2R sama dengan 2 PR pangkat 3. Sedangkan koordinat titik berat untuk masing-masing benda 1 itu berada pada posisi 2R ditambah 5/8R, yaitu Y1 nya sama dengan 2R ditambah 5/8R sama dengan 21/8R. Sedangkan Y2 nya berada pada posisi R, dan Y3 nya pada titik 3/8R, 3/8R. Maka koordinat
titik berat untuk susunan benda seperti pada gambar adalah Y0 nya sama dengan V1Y1 tambah V2Y2 tambah V3Y3 bagi V1 tambah V2 tambah V3, atau Y0 nya sama dengan V1 nya 2/3 PR pangkat 3 dikali Y1 nya 21/8R ditambah V2 nya 2PR pangkat 3 dikali Y2 nya R ditambah V3 nya minus karena berupa rongga, maka 2/3 PR pangkat 3 dikali Y3 nya 3/8R bagi V1 nya 2/3 PR pangkat 3 ditambah 2 PR pangkat 3 ditambah min 2/3 PR pangkat 3. Maka kita bisa coret ini 2/3 PR pangkat 3 kurang 2/3 PR pangkat 3 dan PR pangkat 3 ini dapat kita coret, maka Y0 nya kita bisa tuliskan kembali menjadi 2/3 kali 21/8R tambah 2R kurang 2/3 kali 3/8R bagi 2. Kali ini sama dengan kita coret ini 7 menjadi 4, maka dia ini juga kita coret ini 4, maka menjadi 7/4R tambah 2R kurang 1/4R bagi 2, maka Y0 nya sama dengan 7/4R. Jadi jawabannya D.